السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, dalam keadaan sehat walafiat, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan tentang bab tahrim al-khulwah bil ajnabiyah. Bab tentang diharamkannya seorang berduaan, ya, seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, yang tidak ada hubungan mahram dengan, atau dia bukan seorang mahram bagi wanita tersebut. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis Nabi SAW dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iyakum ad-dukhul ala nisa", waspadalah kalian, ya, janganlah kalian masuk menemui para wanita yang bukan mahram kalian. Faqala rajulun minal ansar, maka beliau ditanya oleh seorang dari kaum Ansar, "Afara'aital hamu?" Bagaimana pandanganmu ya Rasulullah tentang al-hamu, yaitu kerabat dari suami, ya, seperti iparnya, ya, atau keponakannya dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, "Alhamu al-maut", bahwa alhamu itu adalah maut. Ya, jadi kerabat dari seorang suami itu adalah kematian, kata Nabi SAW. Yang maknanya bahwa apabila seorang terfitnah dengan iparnya, ya, atau kerabat dari suaminya, ini bisa menghancurkan rumah tangganya dan dapat membawa kepada hal-hal yang bisa membinasakan seorang hamba. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbasin qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahramin." La yakhluwanna. Ini adalah larangan, dan larangan ini penuh dengan tekanan, ya, penegasan dan penekanan agar benar-benar, ya, salah seorang di antara kita laki-laki jangan sampai berduaan dengan seorang wanita, yaitu yang bukan mahramnya. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan sekali-kali kalian, ya, berduaan
dengan seorang wanita, yakni yang bukan mahram, kecuali kalau ada mahramnya, yakni mendampingi wanita tersebut. Ya, kecuali kalau ada mahramnya yang mendampingi wanita tersebut. Nah, Nabi SAW ketika melarang sesuatu, ya, itu apabila dikerjakan pasti akan ada dampaknya. Demikian pula apabila beliau memerintahkan sesuatu, maka pasti ada kebaikan di balik perintah beliau yang dikerjakan oleh seorang hamba atau seorang mukmin. Nah, demikian pula larangan beliau. Ya, beliau mengatakan la yakhluwanna ahadukum. Janganlah sekali-kali ya seorang di antara kalian berduaan dengan yang bukan mahramnya. Nah, ini hal yang kita telah banyak mendengar, banyak membaca ya peristiwa-peristiwa yang terjadi ya karena adanya pelanggaran terhadap larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Sehingga banyak terjadi perselingkuhan, terjadi yakni hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, terjadi perbuatan yang keji karena berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya mungkin terkadang pada awalnya seorang mengatakan baik itu laki-laki maupun wanita yang berduaan dengan laki-laki tersebut, mungkin ya ketika awalnya muncul ya ada anggapan dalam diri mereka bahwa insya Allah tidak terjadi sesuatu. Ya, ini sekedar kita hanya duduk dan tidak terjadi sesuatu. Ya, nah ini adalah bisikan syaitan yang pertama. Ya, supaya seorang menganggap dirinya suci. Bahwa dia tidak akan terfitnah, baik laki-laki maupun wanita. Laki-laki seakan-akan dia mengatakan, aku tidak akan terfitnah oleh wanita ini. Wanita itu pun mengatakan, aku tidak akan terfitnah oleh laki-laki ini. Ya, tapi lambat laun, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Disitulah peran syaitan akan ya bermain. Ya, syaitan akan berperan. Mulai dimasukkan sedikit demi sedikit. Tanpa disadari oleh 2 orang ini yang berduaan. Ya, ini realita. Kemudian ada contoh yang lain. Ketika misalnya seorang laki-laki diberi tugas oleh kantornya, ya, dan juga ada seorang wanita diberi tugas oleh kantornya. Lalu kemudian, misalnya untuk apalah, ya, mereka punya tugas yang sama, entah pengadaan barang, entah ini mengurusi ada rihlah yang akan dilakukan, sehingga diangkat 2 orang jadi panitia. Ya, panitia permulaan. Ya, untuk misalnya mencari hotel, untuk mencari kendaraan dan seterusnya. Di situ akan terjadi ya interaksi. Dari interaksi itu tadi yang pada awalnya itu merupakan tugas yang diberikan, namun akan muncul ya bisikan-bisikan syaitan. Ya. Dalam hati seorang wanita tersebut atau seorang laki-laki itu. Ya. Karena apa? Syaitan itu memiliki cara, metode. Ya. Bagaimana dia masuk kepada seseorang. Baik itu laki-laki maupun wanita. Ya, dia melihat titik-titik kelemahan. Dari mana titik kelemahan laki-laki dan wanita itu akan dimasuki dari situ. Sehingga nanti muncullah kemudian ada rasa tertarik. Ya. Yang pada awalnya tidak ada apa-apanya. Tetapi karena menggampangkan larangan Rasulullah SAW ini, maka timbullah dalam hati itu. Syaitan membisiki kepada laki-laki dan kepada wanita. Ya, yang berduaan tadi itu. Maka muncullah kemudian pikiran-pikiran. Ya, kok wanita ini Masya Allah baik. Nanti yang laki-laki, wanita mengatakan, Masya Allah ya isi mas ini Masya Allah baik, berakhlak, omongannya enak, enak didengar, dan seterusnya. Dari situ nanti akan timbul hal-hal yang kemudian menjerumuskan kepada perbuatan yang keji.
Ya, jadi kita ini ya jangan terlalu percaya diri kita. Ya. Hendaknya kita itu menuduh diri kita ini. Ya. Kalau kita ini manusia punya kekurangan, manusia punya syahwat, manusia punya keinginan-keinginan, ya, dan kita ini bukan malaikat. Siapapun orangnya. Meskipun orang itu berilmu, Masya Allah ilmunya, Masya Allah akidahnya, ya. Tapi namanya syaitan, dia bisa masuk dari segala pintu, ya. Dia bisa masuki dari segala pintu. Apalagi kalau lemah imannya, ya. Lemah prinsipnya. Sehingga dia mudah bisa terjerumus dalam hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu Nabi Alaihi Wasallam, ya, beliau melarang berduaan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahramnya. Ya, boleh berduaan kalau ada pendampingnya. Si wanita itu ada mahramnya. Ya, dia mendampingi saudaranya, saudarinya. Ya, karena itu dia mahramnya. Sehingga dia mengawasi, ya, apa yang dibicarakan kalau memang itu satu hal yang memang patut mereka membicarakan. Tapi ada mahramnya di situ. Ya, jadi jangan gampangkan hal-hal yang kecil, namun itu akan berdampak pada hal yang besar. Ya, ada sebuah hadis. Hadis ini hadis lemah, ya, yaitu bahwa an-nadhrah, pandangan itu merupakan anak panah iblis atau syaitan yang pertama kali. Itu melihat. Itu sudah panahnya. Kalau seorang tidak menundukkan pandangannya dalam melihat seorang wanita, demikian pula sebaliknya seorang wanita melihat seorang laki-laki, dia tidak menundukkan pandangannya, tidak menahan pandangannya, maka ini merupakan anak panah syaitan yang pertama kali. Ya, dari memandang nanti mengucapkan melemparkan senyum. Para ulama menyebutkan di antara bagaimana syaitan itu, ya, urutan-urutannya dalam merayu manusia. Nadratun, ya, pertama nadhrah, lihat. Pandangan yang tidak dikendalikan. Ya. Kemudian yang kedua, fabtisamun. Kemudian senyum, ya. Setelah memandang, ya, pertemuan berikutnya itu akan melemparkan senyum, ya. Kemudian fasalamun. Langkah ketiga, ya, mengucapkan salam, assalamualaikum, ya. Kemudian yang keempat, fakalamun. Kemudian mulai berbicara, perkenalan. Dari mana Mas? Dari mana Mbak? Dari mana Kak? Dari mana Dek? Kerja di mana? Ya. Kemudian yang keempat tadi adalah fakalamun. Kemudian yang keenam, famau'idun. Kemudian mulai ada perjanjian. Ya, nanti ketemu di sini ya. Nanti ketemu di mall ini ya. Nanti ketemu di sini dan di situ. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pertemuan. Ya. Ini langkah-langkah pertama dari syaitan. Nadratun, ya, pandangan. Fabtisamun, kemudian senyum. Ya. Fasalamun, kemudian assalamualaikum. Ya. Mengucapkan salam. Yang keempat, fakalamun, mulai perkenalan, berbicara. Yang kelima, famau'idun, berjanjian, ketemu di mana. Yang keenam, liqa'un. Ya. Itu langkah syaitan yang pertama. Nanti periode berikutnya lain lagi. Sesudah pertemuan lain lagi episodenya. Ya. Jadi seorang tidak usahlah merasa dirinya Masya Allah maksum. Ya. Fala tuzakku anfusakum. Allah Ta'ala mengatakan janganlah kalian yang mensuci-sucikan diri kalian. Ya, aku kuat imanku, aku kuat akidahku, aku kuat manhajku dan seterusnya. Jangan. Manusia tetap manusia. Ya, syaitan dan permainannya. Ya, ini harus kita waspada. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau melarang, ya, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan sekali-kali
salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita, yang wanita yang bukan mahramnya, kecuali ada pendamping wanita itu yaitu mahramnya. Ya, sehingga dengan demikian ini dalam rangka menjaga, ya, menjaga jangan sampai akan terjadi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat dalam dunia ini, ya, begitu gampangnya, begitu mudahnya, ya, fasilitas, apalagi sekarang ada yang namanya ya HP, handphone, medsos dan seterusnya, ya. Ada sekarang ini zaman bisa dengan video call. Seorang yang tadi yang tidak tahu wanita ini seperti apa, nanti video call ya. Nanti aku di kantor, kita video call. Ya, na'udzubillah. Jadi dari situlah kemudian nanti wanita menampakkan wajahnya. Bermula dari perkenalan, dari WA, dari SMS, ya. Dari WA itu tadi. Kemudian perkenalan dan seterusnya. Kemudian terjadi apa yang terjadi. Maka harus waspada. Ya, kita harus su'dzon dengan diri kita. Jangan terlalu berprasangka baik dengan diri kita. Kita ini manusia biasa, banyak kelemahannya, banyak kekurangannya, yang kemudian juga ada syaitan, ya, faktor eksternal syaitan yang membisiki di diri kita, ya, dia memperindah sesuatu yang jelek, ya, dia memperindah sesuatu yang jelek atau sesuatu yang buruk diperindah. Ya, dan niatnya, yang penting kan niatnya baik. Ini kan untuk silaturahmi, ini kan untuk itu dan untuk itu. Semua itu terkadang dari bisikan-bisikan syaitan. Untuk bagaimana dia menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan keji, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika Nabi SAW ya memberikan arahan, kalaupun seorang misalnya dia harus berbicara dengan atau bertemu dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, hendaknya ada pendampingnya. Ada mahramnya yang mendampinginya. Ya, jadi ketika ada mahram itu yang mendampingi, maka ini sudah tidak dikatakan khulwah, ya, khulwat, berkhulwat. Karena ada pendampingnya. Itu ada mahram yang dia duduk di situ. Dan mahram itu ya orang yang dewasa, ya. Mahramnya seorang wanita yaitu laki-laki yang dewasa, ya, bukan anak yang belum balik, ya. Kadang-kadang ada sebagian wanita demikian, ketika bertemu dengan orang lain, ya, yang bukan mahramnya, dibawa anak kecilnya. Anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dianggap bahwa ini ada mahramnya, ya. Itu bukan mahram, anak kecil masih tidak ngerti apa-apa, ya. Dia bukan mahram. Yang dimaksud mahram orang yang dewasa, orang yang bisa menjaga saudaranya atau saudarinya, dan orang yang yakni disegani misalnya. Intinya ada seorang yang mendampingi wanita tersebut ketika dia akan bertemu dengan yang bukan mahramnya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, bahwa apabila memang suatu saat diperlukan bahwa seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita karena hal yang darurat, hal yang perlu, maka hendaknya ada yang mahram yang mendampinginya. Ya, dengan catatan ya tetap wanita itu tetap tertutup auratnya, ya, tetap tertutup auratnya. Dia tidak membuka auratnya. Kemudian juga bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika seorang wanita, seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahramnya berduaan, ini adalah pintu syaitan yang untuk merusak yakni dua orang ini, yaitu dengan mereka bisa terfitnah, yang laki terfitnah oleh yang perempuan terfitnah oleh yang laki-laki, ya. Kemudian nanti syaitan memainkan perannya sampai pada perbuatan yang keji, ya. Kita ini banyak menangani masalah rumah tangga, ya. Seorang suami, ya, menyukai wanita lain, ya, berhubungan, ya, kemudian video call, kirim surat dan seterusnya, WhatsApp dan seterusnya. Demikian pula wanita juga demikian, mengirim ke seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, maka ini hati-hati, ya. Ini hati-hati. Oleh karena itu, di rumah itu tidak perlu ada, ini kalau antara suami dan istri, ya, dalam masalah WhatsApp misalnya atau HP, jangan sampai itu ada
hal-hal yang dirahasiakan. Artinya biar suami bisa melihat apa isi dari HP istrinya, istri pun demikian bisa melihat apa isi dari HP suaminya, ya, supaya situ ada keterbukaan, ya. Sebab kalau tidak ini akan berbahaya. Kalau mulai muncul fitnah, hendaknya dihapus, hendaknya mungkin nomornya perlu diblokir, ya, jangan disimpan, jangan disembunyikan, ya. Jadi kita bicara dengan zaman yang berbeda, ya. Bisa jadi seorang khulwah dengan seorang laki-laki, walaupun itu bukan dalam bentuk dua orang perempuan laki-laki berduaan di satu ruangan, tapi di ruangan HP, ya, di ruangan HP ngobrol asyik, si laki-laki ini bicara macam-macam yang mengindah-indahkan, seterusnya. Wanita pun demikian pada laki-laki ini. Akhirnya timbullah kemudian fitnah, timbullah kemudian rasa cinta, ya. Kok wanita ini Masya Allah ya baik ya. Nanti yang wanita Masya Allah laki-laki ini baik, lebih baik daripada suamiku. Yang seorang laki-laki mengatakan wanita ini Masya Allah lebih baik daripada istriku dan seterusnya. Itulah kemudian terjadi apa yang terjadi. Dan itu banyak. Ya maka hati-hati dalam kita berkomunikasi, dalam kita menggunakan medsos dan seterusnya, harus tetap ada kewaspadaan. Ya. Kita menggunakan alat ini selama diperlukan. Selama ada hajat perlu kita kita gunakan. Tapi kalau sudah berlebihan sampai nanti melihat bagaimana apalagi film-film, gambar-gambar, film-film antara ini, artis-artis yang ini dan itu dan seterusnya, itu akan muncul fitnah-fitnah dalam rumah tangga atau dalam diri seorang laki-laki dan diri seorang wanita. Hadis berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idina ka hurmati ummahatihim. Ya. Haramnya, ya, istri-istri para mujahidin yang mereka para mujahidin ini pergi berperang, ya, di jalan Allah, kan mereka meninggalkan istri-istri mereka, ya. Nah, kehormatan wanita seorang mujahidin atas orang-orang yang tidak pergi berperang, ya, karena juga ada sebagian orang yang tidak pergi berperang, ya, seorang laki-laki, ya. Kehormatan wanita-wanita para atau istri-istri para mujahidin itu kahormati ummahatim, ya. Kehormatan mereka terhadap orang-orang yang tidak pergi berperang, mereka wanita-wanita itu ibarat ibu-ibu dari orang-orang yang tidak pergi berperang. Kemudian kata Nabi alaihissalam, nanti saya akan jelaskan ini. Ma min rajulin minal qa'idina yakhlufu hasanatihi. Ma min rajulin minal qa'idina yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi. Tidaklah seorang, ya, ma min rajulin minal qa'idin, tidaklah seseorang yang dia tidak ikut perang, dia itu, ya, sebagai pengganti untuk mengurusi istri-istri para mujahidin, orang-orang yang pergi berjihad, ya. Dia mengurusi keluarga orang-orang yang pergi berjihad, fayakhunuhu fihim, lalu orang laki-laki yang dipercayakan untuk mengurusi istri-istri para mujahidin itu, dia berkhianat. Ya, dia berkhianat. Ya. Illa waqafa lahu yaumal qiyamati. Melainkan nanti dari kiamat dia diberdirikan di hadapan Allah Ta'ala. Fayakhudhu min hasanatihi ma syaa. Maka orang mujahidin itu akan mengambil kebaikan-kebaikan orang yang tidak pergi berperang, yang dia ditugaskan untuk menjaga, untuk mengurusi, ya, para istri, para mujahidin, namun dia khianat, maka amalan-amalan kebaikannya akan diambil oleh mujahidin, ya, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Hatta yardo, sampai dia puas, dia ridho.
Ya, kalau dia ambil semua, dia ambil semua. Sehingga orang yang khianat tadi itu tidak punya amal kebaikan lagi. Ya. Kemudian, thumma iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Buraidah, Rasulullah SAW melihat pada kami. Faqal ma dhannukum? Lalu beliau bersabda dan dalam pertanyaan, ma dhannukum? Bagaimana dugaan kalian yang terhadap orang ini? Ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan pada kita tentang salah khianat. Ya. Terutama khianat terhadap seorang suami yang memberikan amanah kepada seseorang untuk melihat, memantau, mengurusi urusan-urusan keluarganya. Tapi ternyata orang yang diberi amanah ini khianat. Ya. Sampai dia tuh naudzubillah berzina dengan wanita ini. Ya. Maka nanti di hari kiamat, maka orang yang khianat tadi itu, amal-amal kebaikannya diambil oleh orang yang dikhianati. Ya, diambil oleh orang yang dikhianati, diambil semuanya dia. Sampai dia ridho. Ya, sampai sepuasnya. Dia mengambil dari kebaikan-kebaikan tersebut. Nah ini ya adalah gambaran bagaimana pengkhianatan. Ya. Khianat ini perbuatan yang paling buruk. Sifat yang paling jelek adalah khianat. Jadi mereka para mujahidin sedang pergi untuk berperang di jalan Allah. Mereka tinggalkan istri-istri mereka. Ya. Kemudian mereka mewakilkan pada seseorang yang tidak ikut perang untuk mengurusi urusan para istri mereka ini. Keperluan-keperluan mereka supaya diurusi. Ternyata dia orang ini khianat kepada orang-orang mujahidin tadi. Dengan naudzubillah berbuat zina dengan wanita-wanita yang diamanahkan untuk mengurusi urusan mereka. Ya. Yang ini nanti di akhirat, di hari kiamat, amal kebaikan orang ini tadi yang diamanatkan namun dia khianat akan diambil oleh mereka yang para mujahidin, ya, yang pergi berperang, yang istri mereka dikhianati, yang mereka dikhianati oleh orang yang diberikan amanah tersebut. Ya. Jadi ini adalah peringatan keras, ya, dan hal yang wajib untuk diwaspadai. Ya. Hal yang wajib untuk diwaspadai. Hadis ini tentang para mujahidin. Ya. Status seorang yang diberi amanah oleh para mujahidin, oleh mereka yang pergi berperang di jalan Allah, ya. Status orang ini yang diberi amanah, ya, terhadap istri-istri para mujahidin tadi itu, statusnya adalah mereka itu, wanita-wanita itu ibarat ibunya. Ibarat ibu kandungnya. Ya. Ibu kandungnya orang yang diamanah tadi itu. Nah bagaimana seandainya seorang dia berzina dengan ibunya? Ini perumpamaannya demikian. Ya. Perumpamaannya demikian. Kalau dia khianat, sampai dia berzina dengan salah seorang istri seorang mujahid, maka dia ibaratnya berzina dengan ibu kandungnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini satu peringatan betul yang diingatkan oleh Nabi SAW, terutama ini di saat adanya jihad fisabilillah, ada peperangan di jalan Allah Ta'ala. Ya, kalau ada seorang yang diamanati kemudian dia khianat, ya, dan dia menzinai, ya, salah istri dari orang-orang yang pergi berjihad, maka itu sama dengan dia berzina dengan ibu kandungnya. Ya. Sama dengan dia berzina dengan ibu kandungnya. Ya, jadi ini hal yang tidak main-main dalam masalah ini diingatkan oleh Nabi SAW. Ya, karena mereka dahulu di zaman Rasulullah, zaman para khulafaur Rasyidin dan seterusnya, itu mereka adalah ummatul jihad. Mereka selalu, ya, pergi berperang, mereka berjuang jalan Allah SWT. Ya, maka peringatan keras dari Nabi SAW
terhadap orang-orang yang diberi amanah untuk menjaga istri-istri para mujahidin itu, jangan sampai mereka berbuat macam-macam. Ya, jangan sampai berbuat keji dengan wanita-wanita para mujahidin itu. Ya, itu sama dengan dia berzina dengan ibu kandungnya. Ya, semoga bisa dipahami apa yang disampaikan tadi. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, yaitu diharamkannya mengganggu istri para mujahidin. Jangankan istri para mujahidin, dalam hal bermuamalah, dalam hal bertetangga, ya, seorang laki-laki menzinai istri tetangganya, ya, ini luar biasa dosanya, ya. Apalagi mereka yang sedang pergi berperang. Istri mereka ditinggalkan. Kemudian orang yang diamanahkan menjaga, mengurusi urusan-urusan mereka, itu berkhianat dengan menzinai istri para mujahidin tersebut. Ya. Jadi, ini adalah hal yang diharamkan. Oleh karena itu, di antara yang dilarang adalah juga tidak boleh berkhalwat. Ketika suami lagi pergi berperang, tidak boleh orang yang diamanahkan tadi ini, ya, diamanahkan untuk menjaga keluarganya, dia berkhalwat dengan istri dari orang yang pergi berjihad tadi itu. Tidak boleh berkhalwat. Ya, demikian pula dia harus menundukkan pandangan. Tidak boleh seenaknya dia berbicara dengan mereka. Ya, apalagi bicara-bicara yang mengandung syahwat, yang mengundang dan mengandung, ini berbahaya. Ya, karena syaitan punya peran di dalam hal tersebut. Atau hal-hal yang menimbulkan keraguan. Ketika suami ini lagi pergi berjihad, si yang diamanahkan mengurusi amanah tadi itu masuk ke rumah mereka, ke rumah para istri tadi, ya, masuk seenaknya tanpa izin, misalnya, dan alasan ngurusi mereka. Ini hal-hal yang membuat kecurigaan, membuat timbul keraguan dalam diri orang yang melihatnya. Ya, ini termasuk hal yang dilarang dan diharamkan. Kemudian yang kedua, bahwa haramnya, ya, tentang pengkhianatan terhadap seorang mujahid atau mujahidin, ini adalah amat besar. Pengkhianatan ini dosanya amat besar. Ya. Ketika seorang sedang berjihad di jalan Allah, mereka sedang menolong agama Allah, tahu-tahunya istri mereka dizinai oleh orang yang diberi amanah. Agar menjaga, agar memelihara, agar mereka mengurusi urusan-urusan para istri. Ternyata khianat. Ya. Makanya di hari kiamat kelak, semua amal kebaikan orang tersebut yang khianat tadi, si pengkhianat ini, itu akan diambil oleh orang-orang yang menolong agama Allah, yang berjihad tadi itu. Semua amal kebaikannya akan diambil. Semaunya dia mengambilnya. Dari amal kebaikan orang yang khianat tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita, ya, tentang bagaimana kita dianjurkan, ya, kaum muslimin untuk saling, yani, takaful, saling tolong menolong, ya, bahu membahu satu dengan yang lainnya, ya, tolong menolong dengan kebaikan, ya, ketika mereka sebagian orang sedang pergi berperang, berjihad jalan Allah, maka yang lain mereka mengurusi urusan-urusan para keluarga para mujahidin. Sehingga orang yang pergi berperang, dia pun akan tenang dalam mengikuti peperangan. Tidak ada beban dalam dirinya, karena dia tahu ada orang yang mengurusi, ya, urusan keluarganya. Nah, sekarang amanah ini dikhianati. Na'udzubillah. Maka nanti amalnya akan diambil oleh para mujahidin. Jadi inti Islam menganjurkan kita untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang larangan, ya, larangan atau haramnya, yaitu merusak kehormatan, ya, wanita-wanita para mujahidin, ya, dan sampai merusak kehormatan wanita-wanita para mujahidin, karena ini berat
dosanya. Dan ya, wanita-wanita itu ibarat ibu kandung dari orang-orang yang diberikan amanah untuk menjaga mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang haramnya zina, ya, dan haramnya zina ini juga tentu ya bertingkat-tingkat, ya. Seorang berzina dengan halilat jarihi, dengan istri tetangganya, ini lebih berat dosanya daripada seorang berzina dengan wanita yang lain. Walaupun dua-duanya haram. Berzina itu haram hukumnya. Tapi ketika seorang tetangga berzina dengan istri tetangganya, maka ini ya tentu dosanya lebih besar. Ya. Karena di antara hak tetangga itu adalah untuk memberikan, untuk menjaga keamanan, saling menjaga, saling bahu-membahu, dalam arti saling menghormati dan memberikan hak-hak tetangga. Ini malah dia berzina dengan istri tetangganya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, itu di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini. Kemudian bab yang berikutnya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala, babu tahrimi tashabbuhir rijal bin nisa. Bab tentang diharamkannya laki-laki itu bertingkah, ya, seperti wanita. Demikian sebaliknya. Wa tashabbuhin nisa birrijal. Atau orang perempuan bertasabbuh, ya, bertingkah seperti tingkah laki-laki. Filibas, baik dalam pakaian, ya, wa harokatin atau dalam gerakan, ya, atau yang lainnya. Jadi bab ini, ya, An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan tentang diharamkannya laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ya. Ada pun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Hadis yang pertama adalah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, orang laki-laki yang menyerupai tingkah gelagat, ya, perangai seorang wanita. Demikian pula Rasulullah melaknat, ya, para wanita-wanita, ya, yang menyerupai laki-laki, ya, yang menyerupai laki-laki. Ini semua dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Ya, maknanya tidak jauh berbeda. Itu bahwa Rasulullah SAW melaknat, ya, orang laki-laki yang dia menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Nah, hadis ini, ya, tentu memberikan pelajaran pada kita bahwa Islam itu menginginkan seorang itu sesuai identitasnya. Dalam arti, kalau laki-laki, dia beridentitas laki-laki, dalam arti dia, ya, dalam semua, ya, perangainya, ya, gagahnya, demikian pula akhlaknya, yaitu sesuai dengan laki-laki. Dan wanita pun demikian, ya, agar dia berperangai seperti wanita, karena memang dia diciptakan oleh Allah sebagai wanita. Maka jangan menyerupai laki-laki. Ya. Dan di dalam hadis ini, Allah melaknat, Rasulullah SAW melaknat seorang wanita atau wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, maka ini hal yang haram dan tidak boleh dilakukan. Karena Allah Ta'ala menciptakan manusia, laki-laki dan fitrahnya, dan wanita dengan fitrahnya. Ya, oleh karena itu haram, ya, mereka yang laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ya, jadi hal yang diharamkan oleh agama Allah, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, bagaimana dengan naudzubillah, ya kalau saja dalam bertingkah, dalam berpakaian, dalam cara berbicara, itu laki-laki diharamkan menyerupai wanita dan wanita diharamkan menyerupai laki-laki. Bagaimana dengan operasi ganti kelamin? Ya, ini jelas satu hal yang diharamkan oleh Islam. Ya, sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Demikian pula apa yang sedang dipropagandakan oleh dunia, ya, dunia liberal, ya, oleh dunia kafir yang tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Rasulnya, ya, dan alasan hak asasi manusia. Kemudian mereka menghalalkan, ya, pernikahan, ya, laki-laki dan laki-laki, wanita dan wanita. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau sampai terjadi, naudzubillah, semoga tidak terjadi di negeri kita dan semoga tidak ada manusia-manusia rusak yang akan merusak umat ini. Ya, semoga kita dilindungi dari para perusak agama ini. Ya, kalau sampai terjadi, naudzubillah, tinggal tunggu bala dan azabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan kaitan hak asasi manusia. Hak asasi itu ada waktu, ada tempatnya, ada tempatnya. Ya, bukan semua disebutkan ini hak asasi, ini hak asasi. Ya, ya, propaganda kosong. Sekarang nyata dan bukti nyata. Bagaimana kita melihat? Ya, anak-anak kecil, wanita-wanita tua, ya, laki-laki tua dan seterusnya, yang dibom setiap hari oleh mereka, ya, yang mempropagandakan hak manusia, hak asasi manusia, hak orang tua, hak anak-anak, tapi ketika terjadi, ya, di Palestina itu pada diam semuanya, ya. Maka kita jangan tertipu, ya, dengan propaganda hak asasi yang itu adalah omong kosong, ya. Yang diinginkan adalah bukti nyata. Ini adalah bukti nyata, bukan sekedar ngomong, ya, bukan sekedar propaganda, ya, bukan sekedar kampanye, ya. Apalagi yang berbicara tentang kemanusiaan. Tidak ada yang lebih berperi kemanusiaan seperti Islam dan kaum muslimin. Ya. Tidak ada yang lebih dari itu. Ya, Islam sudah mengajarkan dan Nabi SAW telah mengajarkan bagaimana ketika berperang beliau memerintahkan dalam peperangan agar jangan membunuh orang-orang tua, jangan membunuh orang-orang yang sedang beribadah di tempat-tempat ibadah mereka, di gereja mereka, di biara mereka, jangan membunuh anak-anak kecil, jangan membunuh para wanita, jangan memotong pohon. Ya, itu sudah diajarkan sejak lebih dari 1000 tahun oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan dilaksanakan oleh semua yang melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah, para khulafaur rasyidin dan yang lainnya dari penguasa-penguasa kaum muslimin yang tetap menjaga apa yang telah dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang lebih dari Islam. Karena dia adalah agama Allah. Dia adalah agama yang Allah turunkan kepada umat manusia. Ya, Allah yang menciptakan manusia. Allah yang lebih mengetahui bagaimana watak mereka, kepribadian mereka, nafsu mereka, dan seterusnya. Makanya Allah mengatur syariat agama Allah ini yang melalui Rasulullah SAW sudah sesuai dengan hal-hal yang akan membawa kemaslahatan bagi seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Bagi sebuah komunitas, bagi sebuah negara, ya, di dunia maupun di akhirat. Ya, apabila mereka melaksanakannya, maka mereka akan mendapatkan yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Apabila mereka melaksanakan apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata yalbasu libsatar rajuli. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian wanita dan seorang wanita yang memakai pakaian laki-laki. Ini dilaknat oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis ini ya pelajaran diambil sama dengan sebelumnya, cuma ini lebih dikhususkan kepada pakaian, ya. Lebih dikhususkan pada pakaian. Ya, jadi laki-laki memakai pakaian wanita, wanita memakai pakaian laki-laki. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua jenis manusia. Ya. Ya, mereka tergolong penduduk neraka. Lam aroha. Lam arohuma. Dan aku belum melihat mereka itu. Artinya di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam belum ada, ya, yang melakukan seperti dua jenis manusia ini yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Satu kaum yang mereka itu ya memegang cambuk, ya, seperti ekor-ekor serigala, seperti ekor-ekor sapi, yang mana dengan cambuk itu yadribuna bihan nas, mereka membolimi, mereka memukuli manusia. Ini golongan pertama yang belum muncul ketika itu. Yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat, dan wanita-wanita yang mereka berpakaian tetapi ya telanjang, berpakaian tetapi telanjang. Mumilatun mailat, ya, mereka lenggak-lenggok, ya, jalannya berlenggak-lenggok, ya. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-mailah. Kepala mereka ibarat punuk-punuk onta yang miring, ya. La yadkhuluna al-jannata. Mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan merasakan baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dan sungguhnya harumnya surga itu, ya, bisa terasa dari jarak perjalanan yang demikian dan demikian. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, An-Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis ini, ya, tentang dua golongan manusia yang mana beliau belum melihat mereka. Belum muncul dua jenis manusia ini. Yang mana dua jenis manusia ini tempatnya mereka di neraka. Yang pertama adalah suatu kaum yang mereka mendolimi hamba-hamba Allah dan kekuasaan yang ada pada mereka dan kewenangan yang ada pada mereka. Mereka mendolimi hamba-hamba Allah. Mereka memukul, mereka menyiksa semaunya mereka. Ya, naudzubillah. Ya. Ini golongan yang pertama. Ya. Mereka memukul, mendolimi hamba-hamba Allah dan apa yang mereka miliki. Jadi kekuasaan, kewenangan, ya, yang mereka miliki, kemudian mereka mendolimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu wanita-wanita kasiat. Yang mana mereka ini wanita-wanita yang mereka berpakaian, ya. Dari nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka, ya. Pakaian semua dari nikmat Allah, makanan, pakaian, ya, itu semua dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka itu ariyat. Ya. Mereka itu ariyat. Mereka berpakaian dengan pakaian dengan nikmat dari Allah Ta'ala. Namun mereka ariyat, tidak bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi kata An-Nawawi di sini, ariyatun min syukriha. Mereka tidak pernah bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada Allah berikan mereka pakaian. Ini makna pertama. Wakila maknahu, makna yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan ariyat, mereka itu
khasiat mereka berpakaian, tapi mereka itu telanjang, yaitu kastur ba'd badaniha. Ini mereka berpakaian, tapi sebagian tubuhnya terbuka, sebagian auratnya terbuka. Ya, takshifu ba'dahu idharan lil jamaliha. Jadi mereka memakai pakaian, tapi sebagian tubuh mereka itu terbuka untuk menampakkan keindahan mereka. Menampakkan keindahan mereka. Wakila, sebagian lain ulama mengartikan makna lafaz ini bahwa mereka berpakaian talbasu sauban raqiqan. Mereka berpakaian tapi mereka telanjang, itu ibaratnya mereka berpakaian dengan pakaian-pakaian yang tipis. Pakaian-pakaian tipis itu yang bisa membentuk dan memperlihatkan tubuh mereka. Ya. Memperlihatkan bentuk tubuh mereka. Ini makna dari khasiat ariyat. Ya. Ada 3 penafsiran. Mereka berpakaian, dan pakaian dari nikmat Allah Ta'ala, namun mereka ariyat dari bersyukur pada Allah Ta'ala. Mereka tidak pernah bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan pada mereka. Yang kedua, khasiatun ariyat, mereka itu berpakaian, ya, tapi sebagian auratnya terbuka untuk menampakkan keindahan tubuh mereka, ya, untuk agar orang laki-laki terfitnah dengan pakaian mereka, terfitnah oleh mereka. Kemudian makna yang ketiga, itu mereka berpakaian dengan pakaian yang tipis, yang bisa membentuk dan menggambarkan tubuh-tubuh mereka. Ya, sehingga orang yang lihat bisa tahu bentuk tubuh mereka. Karena pakaiannya tipis, pakaian yang mungkin ketat, membentuk tubuh-tubuh mereka. Ini makna dari khasiat ariyat. Kemudian ma'ilat, ya. Ma'ilat itu artinya condong, ya. Malayamilu, artinya condong. Artinya sini, kata An-Nawawi rahimahullah, ma'ilat an ta'atillahi ta'ala, wa ma yalzamuhunna idbuhu. Itu mereka condong untuk tidak taat pada Allah Ta'ala. Ya, ya, kecenderungan mereka, ya, mereka itu tidak taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka diperintahkan taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga ketaatan pada Allah mereka melanggar. Mereka tidak taat pada Allah Ta'ala. Ini makna dari ma'ilat. Kemudian mumilat, kata An-Nawawi, mumilat ayyu'allimna ghairahunna fi'lahunna al-madmum. Ya, mumilat artinya mereka berlenggak-lenggok, mereka ajarkan orang lain, wanita-wanita lain, supaya berbuat seperti mereka. Ya, supaya berbuat seperti mereka. Ya, ini pengertian dari sebagian ulama. Wakila, kemudian kata An-Nawawi, juga ada sebagian ulama berpendapat, ma'ilat yamshina mutabakhtirat. Ma'ilat artinya mereka berjalan dengan, ya, bangga, dengan penuh kesombongan. Mumilat liaktafihinna. Ya, sambil melenggak-lenggok pundak-pundak mereka, ya, itu artimu mumilat. Wakila ma'ilat yamtashitna al-mishta al-mailah. Al-mailah. Wa yamishtatu al-baghaya. Kemudian juga ada sebagian ulama mengatakan ma'ilat, yaitu mereka menyisir rambut-rambut mereka itu seperti sisirannya para wanita-wanita, ya, nakal. Para wanita-wanita nakal. Jadi mereka menyerupai wanita-wanita pelacur tersebut. Kemudian mumilat, sedangkan makna mumilat, ya, yumasyibna ghairahunna tilkal mishtah. Mereka menyisir wanita-wanita lain seperti sisiran-sisiran mereka. Rambutnya dibuat seperti mereka. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Ya, kepala-kepala mereka itu ibarat punuk-punuk onta. Ya, punuk-punuk onta. Mereka membuat rambut-rambut mereka seperti itu
supaya terbentuk, dilihat oleh orang, kemudian orang tertarik dengan rambut-rambut mereka itu. Nah, ini makna yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala setelah beliau menyampaikan hadis ini. Yang diambil dari hadis ini atau pelajaran yang diambil dari hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini adalah salah satu tanda kenabian. Ini kebenaran Rasulullah SAW. Ya, dan beliau adalah seorang nabi yang hak, ya, seorang rasul yang hak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau itu ketika berbicara tidak mengikuti hawa nafsu beliau. Apa yang beliau bicarakan, apa yang beliau beritakan, itu benar terjadi. Ya. Namun yang disebutkan dalam hadis ini belum terjadi di zaman beliau. Tapi akan terjadi kemudian. Akan terjadi kemudian. Ya. Dan apa yang disebutkan oleh An-Nabi SAW, ya, dalam hadis ini, kita sudah menyaksikannya. Ya, di zaman kita ini. Ya. Apa yang disebutkan oleh beliau dari dua golongan ini, itu ternyata terbukti. Dan terjadi. Ya. Maka semoga Allah Ta'ala menganugerahkan pada kita ittiba kepada Nabi SAW. Agar kita benar-benar selalu mengikuti beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang haramnya seorang wanita memakai pakaian ketat. Ya. Yang memakai pakaian ketat yang membentuk tubuhnya. Sehingga orang bisa lihat seperti apa bentuk tubuhnya. Ya, ini adalah hukumnya haram. Apalagi yang tipis. Ya. Ketat, tebal, tapi membentuk, itu haram. Apalagi tipis kelihatan dari luar dan membentuk tubuhnya. Ini maka tentu lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan pada kita tentang tidak bolehnya seorang muslim menolong orang-orang yang zalim. Ya. Yang mereka menganiaya hamba-hamba Allah. Mereka menyiksa hamba-hamba Allah. Ya. Ini kita tidak boleh menolong mereka sama sekali. Ya. Ya, boleh menolong mereka sama sekali. Ketika mereka mendolimi hamba-hamba Allah yang mungkin berbuat kesalahan, tapi tidak seyogyanya diperlakukan demikian. Ya. Karena kadang-kadang, naudzubillah, ya, orang yang misalnya berbuat suatu kesalahan itu disiksa dan siksaan-siksaannya, naudzubillah, ya, yang tidak bisa digambarkan seperti apa siksaan itu. Makanya Allah mengancam mereka dengan api neraka. Ya. Ketika mereka menyiksa hamba-hamba Allah seperti itu, maka nanti di akhirat Allah membakar mereka, masukkan dalam neraka. Naudzubillah. Ya. Semoga Allah melindungi kita dari azab api neraka. Ya, karena memang tidak bisa dipungkiri tentang orang-orang yang zalim. Ya, ada orang-orang zalim itu banyak. Maka kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kezaliman dan dari orang-orang yang zalim. Ya, yang menyiksa, ya, hamba-hamba Allah walaupun kesalahannya sedikit, tapi disiksa dan siksaan-siksaan yang luar biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini cuma memberikan pelajaran kepada kita, ya, tentang dua golongan ini. Jadi ketika munculnya satu, munculnya kedua. Yang muncul orang-orang yang zalim, maka juga muncul apa yang disebut dengan wanita-wanita yang berpakaian, tapi mereka itu ibaratnya telanjang. Ya. Dan juga hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa bahwa dua golongan ini, ya, disebutkan oleh Nabi SAW min ahlin nar, tergolong orang-orang yang akan menjadi penghuni api neraka. Yang mana api neraka itu lebih dahsyat daripada api di dunia ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah,
Ya, semoga Allah melindungi kita dari dua hal ini, baik dari orang-orang yang zalim ataupun dari generasi, dari para wanita ya, yang seperti ini sih sifat-sifat mereka. Dan ini tetap wajib kita untuk menyampaikan pada umat ya, agar mewaspadai diri, terutama hal berkaitan dengan wanita-wanita muslimat ya, agar jangan ya menyerupai gaya-gaya ya orang-orang yang tidak mempunyai rasa malu, yang mereka membuka badan mereka, membuka aurat mereka seperti binatang, tidak ada beban dalam diri mereka. Orang muslimah, mukminah ya, dia menutup auratnya karena dia mempunyai kehormatan ya, dia taat pada Allah dan Rasulnya, menutup auratnya ya dari pandangan orang-orang yang bukan mahramnya ya. Jadi ya, merupakan hal yang wajib bagi wanita-wanita muslimat agar senantiasa menutup aurat-aurat mereka dan memakai pakaian-pakaian yang tidak membentuk tubuh-tubuh mereka ya, tidak membentuk tubuh-tubuh mereka ya, karena inilah yang diarahkan ya oleh syariat Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insyaallah pada pertemuan akan datang itu kita lanjutkan bab yang berikutnya, bab an-nahy an tashabbuh bisyaitan wal kuffar. Bab tentang larangan menyerupai syaitan ya, dan menyerupai orang-orang kafir. Ya, kita dilarang menyerupai orang-orang kafir, larang menyerupai syaitan. Nanti akan dibawakan oleh An-Nawawi beberapa hadis dalam bab ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Dan masih ada waktu ya, kurang lebih 15 menit. InsyaAllah untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab, kami kembalikan kepada Abu Luqman. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak dan Mu'alim LCMHI Hafizahullahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan pagi hari ini dari kajian langsung dari studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan untuk selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan beberapa yang telah masuk melalui pesan WhatsApp ataupun kita akan angkat penelpon di line interaktif kita. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz, mohon nasihatnya untuk panitia kajian Ustaz yang mengadakan daurah diniyah untuk ikhwan maupun akhwat Ustaz, dan terkadang juga diselenggarakan di hotel atau yang lainnya, dan diselenggarakan tanpa menggunakan hijab Ustaz. Apakah yang seperti ini juga termasuk kepada pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini Ustaz? Mohon pencerahannya. Tafadhol Ustaz. Baik, tentu dalam hal ini ya, tadi kita bicara masalah khulwah atau khulwat antara laki-laki dan wanita. Memang seyogianya ketika ada misalnya kajian laki-laki dan wanita ya di satu tempat, alangkah baiknya dengan menggunakan yakni pemisah atau tirai atau hijab ya, supaya ada hal terpisah antara laki-laki dan wanita. Jadi kita jangan gampang-gampangkan masalah ini. Kemudian pula misalnya masalah pintu masuk, masalah pendaftaran, ya harus dipisah laki-laki dan wanita. Ini seyogianya demikian. Ya mungkin kalau banyak orang itu lebih terkontrol dibandingkan dengan ketika sendirian. Makanya pembahasan tadi hadis itu kalau berduaan, ya berduaan itu jelas ya tidak dibenarkan kecuali kalau ada mahramnya. Ya, namun demikian walaupun ketika banyak orang mungkin lebih terjaga, lebih terpelihara, namun alangkah baiknya kita tetap mengikuti ya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan kita memperhatikan masalah hijab, masalah tempat yang terpisah,
antara laki-laki dan wanita. Ya, ini supaya kita benar-benar memperhatikannya. Jangan mempermudah, jangan menggampang-gampangkan masalah, yaitu campur baur, ya, masalah terbuka antara laki-laki dan wanita. Dan ini juga bisa menimbulkan fitnah. Jadi kita berupaya maksimal untuk menghindarinya. Ya, berupaya maksimal untuk menghindari ya keterbukaan tersebut. Ya, tetap ada yang terpisah, hijab atau tirai dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya, dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Ustadz Hafizatullah. Iya, silakan Om. Begini Ustadz ya, memang qadarullah ya. Gini Ustadz, mohon pencerahannya. Teman kami flek ya, satu kantor itu kabundut dari Jumat Ustadz. Pada waktu mau kabundut itu tangan saya dan tangan anak saya dipegangi rata-rata Ustadz. Tetapi ini taat Ustadz, orangnya sabar, akhlaknya bagus. Tetapi suaminya non-muslim, meninggalnya hari Jumat Ustadz. Mohon pencerahan. Mbah Nuwun, barakallahu fikum, mohon maaf salah kata. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Baik, tentang masalah yang ditanyakan tadi. Memang masalah kematian itu Allah Ta'ala yang mengetahui. Ya, apa akhir dari kehidupan seorang hamba, Allah Ta'ala yang mengetahui. Ya, ketika seorang mungkin dia berbuat dosa, berbuat maksiat, namun kita mungkin tidak mengetahui. Tatkala dia bertobat pada Allah Ta'ala, mungkin dia memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat pada Allah Ta'ala. Mungkin hal yang dilakukan mungkin juga dia tidak bisa mengelakkannya, ya, sehingga dia terpaksa melakukannya. Ya, maka wallahu a'lam, hal-hal seperti ini ya semoga Allah mengampuni ya beliau dan merahmati beliau. Ya, namun kita tetap tidak menghalalkan apa yang diharamkan, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh menghalalkannya. Tidak boleh mengatakan itu boleh saja, baik-baik saja. Buktinya orang ini matinya di hari Jumat. Ya, ini pun tidak benar kita lakukan, kita katakan demikian. Cuman kita berdoa semoga Allah mengampuni orang ini. Mungkin ada amalan-amalan yang dilakukannya yang kita tidak mengetahui antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia melakukan hal itu depan umum, itu pun sudah satu kesalahan, satu keliruan. Ya, semoga dengan salatnya, dengan doanya, dan istighfarnya, ya, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk pertanyaan berikutnya masih kita akan angkat melalui line telepon, masih di 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Kang Mulud di Garut Ustaz. Baik, silakan. Saya mendapatkan poster dakwah Ustadz yang maknanya bahwa seseorang yang bermaksiat di waktu muda nanti di ujung akhir hayatnya bisa jadi hukumannya Allah jatuhkan kepada dia. Nah, yang saya ingin tanyakan, jika hal tersebut selalu ditobati semasa hidupnya, apakah hukuman itu akan tetap ada Ustadz? Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik, tentang apa yang ditanyakan tadi, bahwa apabila seorang berbuat maksiat, ya, kemudian dia bertobat dan dia minta ampun ya, dari apa yang dilakukannya, maka Allah zat yang maha pengampun. Allah menerima taubat hamba-hambanya ketika dia berbuat dosa dan kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala. Ya, maka kita jangan membuat seorang putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Memang benar ada perkataan, ya, dari ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang mengatakan, man syabba ala syai' syaba alaih, wa man syaba ala syai' mata alaih.
Itu ungkapan, itu bukan hadis. Ya. Bukan Quran, bukan hadis, itu perkataan ulama. Barang siapa yang di masa muda, ya dia di masa muda, ya dalam berbuat sesuatu, maka dia sampai tua akan tetap berbuat sesuatu itu. Barang siapa yang sampai tua berbuat sesuatu itu, maka dia nanti mati pun dalam keadaan berbuat sesuatu tersebut. Kelihatannya judul yang ditulis itu dari perkataan tersebut. Namun apabila seorang bertobat pada Allah Ta'ala, dia mohon ampun, memperbanyak amal-amal soleh, Allah zat yang maha penerima taubat hamba-hambanya. Ya, bahkan tidak ada, ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala, tidak ada ibadah yang mana Allah bergembira dan ibadah tersebut kecuali taubat pada Allah Ta'ala. Ya, jadi dalam hal seperti ini, kita tidak boleh membuat putus asa hamba-hamba Allah ini. Orang yang berdosa, setiap kali berbuat dosa, bertobatlah, beristighfarlah, ikutilah dan amal-amal kebaikan. Karena tidak ada orang yang mengetahui akhir dari kehidupan seorang hamba. Ya, kita tidak mengetahui akhir dari kehidupan seorang hamba. Contoh kisah tentang Allah menerima tobat dari orang yang berbuat dosa yang banyak dan dosa besar. Kisah tentang orang yang membunuh 100 jiwa. Ya, yang dia kemudian bertobat pada Allah Ta'ala dan sungguh-sungguh. Allah mengampuni dosanya. Ya, Allah mengampuni dosanya. Hanya saja tidak boleh kita gampangkan masalah maksiat. Ya, kita ingatkan pada umat, jangan sampai kita remehkan, sampai kita gampangkan masalah maksiat. Tapi jangan sampai membuat putus asa kepada hamba-hamba Allah. Apapun pelanggarannya, ada penyimpangan, entah dalam akidah, entah dalam manhaj, entah dalam perbuatan, ya. Kalau dia bertobat, Allah maha mengampuni dosa-dosanya. Ya, Allah maha pengampun. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya. Allah menyuruh Nabi SAW mengatakan pada umat, pada manusia, wahai hamba-hambaku, yang mereka melampaui batas atas diri mereka. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfirud dzunuba jami'an. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Ya, Allah mengampuni semua dosa. Hanya saja harus tetap diingatkan supaya jangan gampangkan, jangan remehkan masalah maksiat pada Allah Ta'ala. Ya, tetapi kalau seorang bertobat, dia kembali pada Allah Ta'ala, dia menyesali perbuatannya, dia ikhlas dalam tobatnya, maka Allah akan mengampuni, ya, dosa orang yang bertobat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz, kami sampaikan atas jawaban dan penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Putra di Bandung. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya wanita naik mobil sendirian Ustaz, sedangkan supirnya laki-laki dan bukan mahramnya? Apakah ini juga termasuk khalwat? Dan juga bagaimana dengan wanita yang sendirian naik motor atau beca yang pengemudinya juga laki-laki yang bukan mahram? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, tentang masalah ini, ya, kalaupun seorang misalnya dia terpaksa melakukannya, ya karena satu hal yang darurat, maka tetap dia istighfar pada Allah Ta'ala. Jadi pada dasarnya, ya termasuk hal yang dilarang. Ya, apalagi boncengan. Ya, seorang wanita naik gojek dengan sopirnya laki-laki, itu kan tubuhnya bersentuhan. Jadi akan terjadi fitnah. Maka ini tidak dibolehkan. Harus seorang itu, ya dia diantar oleh mahramnya. Kalau tidak ada, ya mungkin dia cari jalan yang terbaik agar dia terhindar dari perbuatan tersebut. Jadi pada dasarnya memang tidak dibenarkan. Kalaupun seorang dia berbuat karena keterpaksaan, ya, karena hal yang betul-betul darurat, maka dia istighfar, bertobat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hukum asalnya adalah tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Mulyono di Madiun Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, saya atasan di sebuah perusahaan Ustaz.
anak buah saya ini heterogen Ustaz, ada laki-laki dan wanita. Mohon pencerahannya Ustaz, untuk apa yang bisa ana lakukan. Tafadhol Ustaz. Baik, tentang masalah ini memang masalah yang juga tidak bisa artinya dihindari, karena memang kita hidup bukan di satu masyarakat, satu negeri yang artinya betul-betul menjalankan aturan-aturan Islam. Namun, ya, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, paling tidak kita melakukan ya sebagian darinya. Misalnya dalam pertemuan-pertemuan, waktu rapat, ya usahakan tetap ada terpisah. Tempat laki-laki dan tempat wanita. Ya, itu tetap diperhatikan masalah seperti itu. Ada pertemuan di misalnya atau di masjid atau di ruang rapat dan lain sebagainya, tetap diusahakan untuk sedapat mungkin menjalankan aturan-aturan yang tetap dalam masalah menutup aurat, ya, dalam masalah terpisah laki-laki dan wanita, ya. Karena kalau kita memaksakan keadaan pun, ya tentu mungkin akan lebih terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu sebagai pimpinan, apalagi diberikan wewenang kepada pimpinan untuk mengatur perusahaan itu, ya, maka dia mengatur hal-hal yang lebih dekat kepada aturan-aturan, ya, seperti pemisahan laki-laki dan wanita, ya, dan lain sebagainya. Sedapat mungkin bisa lakukanlah, ya. Selebihnya ya kita mohon ampun pada Allah, istighfar pada Allah Ta'ala, dan selalu diisi, ya. Jadi di dalam perusahaan itu hendaknya juga diadakan misalnya kajian rutin, ya, entah sebulan sekali, 2 minggu sekali, 2 pekan sekali, dan seterusnya. Harus ada pencerahan-pencerahan, ya. Dan demikian nanti mungkin karyawannya lebih mengerti tentang tauhid, tentang sunnah, tentang akhlak, ya, dan yang lainnya. Dan mereka insya Allah kalau sudah terbekali oleh ilmu, maka mereka akan lebih mampu untuk mawas diri, lebih mampu untuk berhati-hati dan bisa yakni meminimalkan kemaksiatan atau kerusakan yang ada. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan, diupayakan sedapat mungkin. Sebagaimana saya katakan tadi, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, ya paling tidak sebagian, ya, dan arahan-arahan yang kepada yang positif. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kita terus berupaya untuk meningkatkan, ya, tauhid kita, akidah kita, meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita bertambah ilmu dan ilmu kita berupaya untuk mengamalkannya. Kemudian hidup ini, ya, yang namanya hidup walaupun umur kita panjang, tetap tidak lama. Maka hendaknya seorang manfaatkan usianya, umurnya, ya, dengan sebaik-baiknya. Karena kematian itu, ya, tidak ada kompromi dengan orang yang saat dia mati, dia harus mati. Ya. Nah, oleh karena itu seorang harus tetap berupaya mempersiapkan dirinya. Berupaya untuk membekali dirinya. Ya, selalu zikir pada Allah, melakukan tugas kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, sholat 5 waktu, ya, kemudian juga masalah berzikir, ya, masalah menuntut ilmu, ya. Jadi kita ini selalu aktivitas kita dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang keluar pergi mencari nafkah, hendaknya dia niatkan karena Allah untuk menghidupi kehidupan anak-anak dan istrinya. Ya, ini juga akan bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang baik ini, ya, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Ya, ketika kami mengalami kecelakaan pada
2 hari yang lalu alhamdulillah diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga yang terkena musibah ya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala.